حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وقرابته وسائر المساجد والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita jos-josan sekarang, jos-josan kejar target. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ayyaqsida, bermaksud siapa seseorang, istiqbal Ramadhana, untuk menyambut bulan Ramadan, biyaumaini, dengan berpuasa 2 hari, biyaumaini, dengan berpuasa 2 hari, au thalathatin, atau berpuasa 3 hari, illa, kecuali, ayyuwafiqa, illa, kecuali, ayyuwafiqa, memiliki kesesuaian, ayyuwafiqa, memiliki kesesuaian atau selaras, wirdan, dengan kebiasaan, wirdan, dengan kebiasaan yang telah dilakukan, lahu, bagi seseorang, illa, kecuali, ayyuwafiqa, memiliki keselarasan, memiliki kesesuaian, wirdan, dengan kebiasaan puasa, lahu, bagi man. Artinya di sini seseorang tidak boleh berpuasa dengan menyengaja menyambut bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan berpuasa 2 hari atau 3 hari, kecuali puasa itu memang sudah menjadi puasa yang menjadi kebiasaannya.
sudah biasa puasa seperti itu, ya maka tidak apa-apa. Namun juga jika bukan menjadi kebiasaannya, maka hendaknya tidak usah berpuasa. Wa kariha, dan telah memakruhkan ba'du sahabati, siapa sebagian para sahabat, ayu soma, untuk dilakukan apa puasa, ayu soma, untuk dilakukan puasa, Rajabu, apa puasa Rajab, kulluhu, seluruhnya bulan Rajab, hatta la yudaha, sehingga la yudaha, tidak menyamai apa puasa Rajab, bisyahri Ramadana, dengan puasa bulan Ramadan, bisyahri Ramadana, dengan puasa bulan Ramadan. Artinya para sahabat Rasulullah memakruhkan atau tidak menyukai bulan Rajab itu berpuasa 1 bulan penuh. Jangan melakukan puasa Rajab 1 bulan penuh, agar tidak menyamai dengan puasa Ramadan. Harus ada pembeda. Fal ashharul fadilatu, maka adapun bulan-bulan al-fadilatu, yang memiliki keutamaan. Fal ashhurul fadilatu, adapun bulan-bulan al-fadilatu, yang memiliki keutamaan. Dzulhijjati, yaitu bulan Dzulhijjah. Wal Muharramu, dan yang kedua bulan Muharram. Wa Rajabu, dan yang ketiga bulan Rajab. Wa Sya'banu, dan yang ketiga bulan Sya'ban. Bulan-bulan yang memiliki keutamaan itu ada 4. Yang pertama Dzulhijjah, yang kedua Muharram, yang kedua bulan Rajab, dan yang ketiga bulan Sya'ban. Wal ashhurul hurumu, adapun bulan-bulan yang mulia. Wal ashhuru, adapun bulan-bulan al-hurumu yang mulia, juga ada 4, sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Bulan-bulan yang mulia juga ada 4. Apa saja itu? Dzulqa'dati, yaitu yang pertama bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjati, dan yang kedua bulan Dzulhijjah, wal Muharramu, dan yang ketiga bulan Muharram. Wa Rajabu, dan yang keempat bulan Rajab. Wahidun, adapun yang 1 bulan. Wahidun, adapun yang 1, apa ashhurul hurum. Wahidun, adapun yang 1, apa ashhurul hurum. Fardun, ialah tunggal. Fardun ialah tunggal atau menyendiri. Wa salasatun, dan adapun 3, apa ashhurul hurum. Sardun, ialah berurutan. Jadi dalam 4 bulan yang mulia itu, yang 1 bulan itu menyendiri, yang 3 bulannya itu berurutan. Apa saja bulan yang berurutan, bulan yang mulia itu? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya. Marena bulan Syawal kan bulan Dzulqa'dah, ya. Takepe dan orang Madura. Bulan Takepe
bulan Riyajah, bulan haji, iya kan? Itu Dzulhijjah. Bulan takepe romon cak noreng Arab Dzulqa'dah. Kayak goreng Madura pas ngocak takepe. Iya. Mata bulan taselpet iya kan? Iya. Bulan takepe disebut Dzulqa'dah. Montelasan Riyajah itu Dzulhijjah. Lalu berurutan dengan bulan Muharram, bulan Syawal. Itu berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu yang tunggal, wahidun fardun, ya. Wahidun fardun. Satu bulan fardun menyendiri, yaitu bulan Rajab. Menyendiri, tak ada gandengan. Nah, yang tiganya itu berurutan. Coba mari bulan Syawal, takepe, ya kan? Riyajah, Sora. Berurutan ini. Takepe, Riyajah, Sora. Itu Ashhurul Hurum, itu bulan-bulan yang mulia. Nah, di para kepuasaan bulan Rejab, bulan Rebah, iya kan? Sebelumnya bulan Sya'ban, kan? Apa? Bulan Rejab. Bulan Rejab biasanya identik dengan bulan Isra Mi'raj. Wa afdaluha, adapun paling utamanya Ashhurul Hurum, Dzulhijjati, ialah bulan Dzulhijjah. Jika ada yang bertanya, dari empat-empatnya bulan yang mulia mana yang paling mulia? Di sini ada keterangan afdaluha, adapun yang paling utama dari 4 bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa kau demikian? Li'anna fihi al-hajja wal ayyamal ma'lumati. Lianna, karena sesungguhnya fihi, ialah di dalam bulan Dzulhijjah, al-hajja, adapun pelaksanaan ibadah haji. Bulannya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Wal ayyamal ma'lumati, dan hari-hari al-ma'lumati yang telah diketahui. Al-ma'lumati, bulan-bulan yang telah diketahui. Ada bulan hari maklumat, itu ada dalilnya di Al-Quran. Itu al-hajju ashhuru maklumat, itu namanya ayyamul maklumat sudah. Karena di bulan haji ada hari-hari yang sudah maklum, yang diketahui. Wal ma'dudat, dan ada hari-hari yang ma'dudat, yang dihitung. Ini ada juga di Al-Quran ini. Ada hari-hari yang dihitung, ada hari-hari yang sudah maklum, ada hari-hari yang sudah ma'dud. Dalilnya di mana dalam Al-Quran ya? Wadhkurullaha ma'dudat, kan? Iya. Di sini wal ma'dudat, ya kan? Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Itu ada gandengannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Wa Dzulqa'dati, adapun bulan Dzulqa'dah. Wa Dzulqa'dati, adapun bulan Dzulqa'dah, minal ashhuril hurumi, ialah termasuk bulan-bulan yang mulia. Minal ashhurul hurumi, minal ashhuril hurumi, termasuk dari bulan-bulan yang mulia. Kenapa Dzulqa'dah kok bisa masuk ke dalam bulan yang mulia? Wa huwa, adapun Dzulqa'dah, min ashhuril haji, ialah termasuk dari bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Wa huwa, adapun Dzulqa'dah, min ashhuril haji, ialah termasuk dari bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Jadi orang itu boleh berangkat dari bulan Dzulqa'dah itu, tidak harus menunggu bulan haji. Maka ada kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga.
pada pelaksanaannya semuanya ketika sudah Jumratul Aqabah ya sudah ada ayyamun maklumat, sudah ada hari-hari yang sudah ditentukan. Wa Syawwalu, adapun bulan Syawal, min ashhuril haji, ialah juga termasuk dari bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Wa Syawwalu, adapun bulan Syawal, min ashhuril haji, ialah termasuk dari bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Walaisa, namun tidak ada apa Syawal, walaisa, namun tidak ada apa Syawal, minal hurumi, termasuk bulan yang mulia. Bulan Syawal tak termasuk, meskipun bulan Syawal itu masuk dari kepada bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Bulan-bulan ibadah haji itu sebenarnya itu ada dua, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Cuma Syawal itu ikut di dalamnya, boleh sudah ikut ya. Tapi bukan Asyhurul Hurum, tak masuk kepada minha arba'atul hurum. Wal Muharramu wa Rajaba, adapun bulan Muharram, wa Rajabu, bukan wa Rajaba ya, wa Rajabu. Wal Muharramu, adapun bulan Muharram, wa Rajabu, dan bulan Rajab, laisa, ialah bukan apa keduanya Muharram dan Rajab, min ashhuril haji, dari bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Bulan Muharram dan bulan Rajab tidak termasuk bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Recep lain, bulan Syora ya lain. Justru bulan Muharram adalah bulan permulaan hitungan tahun dalam kalender Hijriyah. Itu awal tahunnya ya di bulan Muharram kita sebagai orang Islam. Wa fil khabar, dan ialah dalam suatu riwayat, ma min ayyamil amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah ta'ala min ayyami ashri dzilhijjati. Ma min, tidak ada dari suatu ayyami, hari-hari, al-amalu, yang ada pun perbuatan, amalan. Al-amalu di sana kedudukannya menjadi mubtada. Ma min ayyami, tidaklah ada, min ayyami, dari hari-hari, al-amalu, yang ada pun amalannya ya. Fihinna, ialah di dalam ayyam, afdalu, ialah lebih utama, wa ahabbu, dan lebih dicintai, ilallah ta'ala, oleh Allah ta'ala, min ayyami ashrin dzilhijjati, ketimbang hari-hari ashrin yang ke-10 dzilhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Tidak ada suatu amalan dari hari-hari yang lebih paling diutama dan paling dicintai oleh Allah daripada 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan haji itu ketika melakukan suatu amalan, di sana mengandung keutamaan yang lebih utama, dan setiap amalannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira keutamaannya? In sauma yaumin, in sauma, jika berpuasa, yaumin, satu hari, minhu, dari ayyamu ashrin dzilhijjati, dari 10 hari dari bulan Dzulhijjah itu, ya'dilu, ialah menyamai, siyama sanatin, kepada berpuasa sanatin, 1 tahun. In sauma yaumin, jika berpuasa yaumin, 1 hari, minhu, dari ayyami ashrin dzilhijjah,
dari 10 hari pada bulan Dzulhijjah itu, ya'dilu ialah menyamai siyama sanatin kepada berpuasa 1 tahun, wa qiyama lailatin minhu, wa qiyama dan melakukan salat malam, wa qiyama lailatin dan melakukan salat malam 1 malam, minhu dari ayyami asyri Dzulhijjah, ta'dilu ialah menyamai qiyama lailatul qadri seperti melaksanakan salat malam Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan, hanya suatu persamaan pahala. Allah seringkali membandingkan seperti itu, memberikan persamaan-persamaan sebagai bentuk motivasi. Sama halnya dengan orang yang membaca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali, seolah-olah pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Kan seperti itu. Seringkali ada pahala-pahala yang diberikan. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran 30 juz. King kasona tak ada kan? Kasona tak ada. Umpamana waspada orang muncing hataman, datang langsung ujuk-ujuk tojuk banyak kolhut lo kan pun hatam nih kayak tak ada ngojak tuan rumah nahu rogi amasa rogi amasa. Qila lalu ditanyakan tentang pernyataan Rasulullah ini. Qila lalu ditanyakan walal jihadu fi sabilillahi ta'ala, apakah tidak termasuk walal jihadu, apakah tidak termasuk jihad fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah ta'ala. Artinya terkait perbandingan pahalanya, apakah amalan ini sampai mengungguli orang-orang yang berjihad di jalan Allah ta'ala. Qala lalu menjawab siapa Rasul, walal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla, tidak juga orang-orang yang berjihad fi sabilillahi azza wa jalla, di jalan Allah ta'ala, ya. Pahalanya beda katanya. Bahkan orang yang berjihad di jalan Allah, pahalanya masih kalah sama orang yang berpuasa 1 hari pada bulan Dzulhijjah, dan masih kalah dari pahalanya orang yang melakukan sholat malam 1 malam saja pada bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali, ya, kecuali kata Nabi, illa kecuali. Ini ada istisna namanya, sebuah kalimat pengecualian. Illa kecuali man, adapun orang ukira yang terluka, jawaduhu apa kudanya, jawaduhu apa kudanya man, wa uhriqa dan tertumpah damuhu apa darahnya man. Orang yang berjihad di jalan Allah, abrah di jalan Allah, kalau sampai kendaraannya, tunggangannya luka dan darahnya orang itu tertumpah kena sebutan pedang atau apa, baru menyamai kepada pahalanya orang yang berpuasa 1 hari atau melaksanakan sholat malam qiyamul lail 1 malam di bulan Dzulhijjah. Ya muntakir jarena loka, ya kan, pas orang peset dia ya ada kan jarena. Wa ammama adapun salat wa ammama adapun puasa-puasa sunnah, yatakarraru yang berulang-ulang, fi syahri di dalam 1 bulan. Apa saja puasa sunnah yang berulang-ulang dalam 1 bulan itu? Fa awwalu, yaitu adalah awal bulan, fa awwalu syahri, yaitu pada permulaan bulan, wa awsatuhu dan pertengahan bulan, wa akhiruhu dan penghujung bulan.
puasa-puasa sunnah yang berulang-ulang dalam satu bulan itu ada 3, pada permulaan bulan, pertengahan bulan, dan penghujung bulan, akhir bulan. Biasa namun akhir bulan guru nerima gajian, namun guru PNS. Wa wasatuhu, adapun pertengahan bulan, pertengahan asy-syahr, al-ayyamul bidu adalah hari-hari al-bidu yang putih. Yaumul bid biasanya ini sebutannya. Al-ayyamul bidu, hari yang putih. Apa ayyamul bid? Wahia, adapun ayyamul bid ats-tsalitsu asyara, ialah pada tanggal 13, war-rabi'u asyara, dan pada tanggal 14, wal khamisu asyara, dan pada tanggal 15. Yaumul bid itu puasanya dari itu tanggal 13, 14, 15 Qamariyah. Monjan orang Madura tanggal 13, 14, 15 Madura, tanggal 15 Madura. Jangan tahu apa tanggal orang Arab. Kami aku pas tanggal Madura wasana. Tanggal Madura. Orang Madura tadi pananggalan nampung. Asai gojak pananggalan Madura. Wa amma adapun puasa yang berulang-ulang. Wa amma adapun puasa yang berulang-ulang fil usbu'i, dalam satu minggu, apa saja itu? Fal isnaini, yaitu pada hari Senin, wal khamisu, dan pada hari Kamis, wal jumu'atu, dan pada hari Jumat. Jadi puasa yang berulang-ulang dalam satu minggu ada 3 hari: puasa Senin, puasa Kamis, dan puasa Jumat. Jadi jangan hanya berpuasa Senin Kamis, hendaknya yang hari Kamis digabung dengan hari Jumat. Itu afdal, lebih utama. Fahadhihi, maka adapun yang 3 ini, hiyal ayyamul fadilatu, adalah hari-hari al-fadilatu yang mengandung keutamaan. Fahadhihi, maka adapun yang 3 ini, yaitu Senin, Kamis, Jumat, hiyal ayyamu, adalah hari-hari al-fadilatu yang mengandung keutamaan. Fayustahabbu, sehingga disunnahkan, fiha, di dalam hadhil ayyam, di dalam 3 hari ini, as-siyamu, apa berpuasa, wa taktsirul khairati, dan memperbanyak al-khairati, kebaikan-kebaikan. Selama 3 hari dalam satu minggu disunahkan untuk melaksanakan puasa serta memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, sedekah, jaga diri, mawas diri, introspeksi diri. Kenapa kok demikian anjurannya? Litadha'ufi, karena berlipat gandanya ujuriha, pahalanya, di dalam ayyamil fadilah, di dalam 3 hari ini. Litadha'ufi ujuriha, karena berlipat gandanya pahala di dalam 3 hari ini. Bi barakati hadhil awqat, sebab keberkahan waktu-waktu tersebut. Senin ada keberkahan waktu, Kamis ada keberkahan waktu, Jumat ada keberkahan waktu. Kenapa Senin kok bisa barokah? Apa sebabnya keberkahan Senin kok bisa terjadi? Karena pada hari Senin dilahirkanlah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan lahir hari Senin. Lalu hari Kamis apa keberkahannya kok bisa menjadi waktu yang barokah? Karena setiap amalan pada hari Senin itu diangkat, ya toraki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Kamis. Kenapa hari Jumat kok mengandung barokah? Karena hari Jumat sayyidul ayyam, ratona are, wa hijjul fuqara wa idul masakin. Hari Jumat itu selain sayyidul ayyam, hijjul fuqara adalah pelaksanaan ibadah hajinya orang-orang yang fakir, orang-orang sedang
wa idul masakin, dan lebarannya orang-orang miskin. Meneng Arab ya, Ambo, setiap hari Jumat itu orang-orang miskin mengadakan hari raya. Karena apa? Karena orang-orang agniya, orang-orang kaya itu sadukan pun hari Jumat. Oleh dia gudara udah slogan dah Jumat berbagi ya. Tapi bagian tak tepat. Tak tepat. Sehingga ada kalimat Jumat berbagi dulu. Makanya disebut Idul Masakin, hari rayanya orang-orang miskin. Wahidul Fuqara, dan hajinya orang-orang fakir, karena semuanya berangkat ke Jumatan. Orang yang monetar ke Jumatan di Allah ini kan pasti catat seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh tamatan secara sempurna. Maka ada ke Jumatan, kayak laki tantar ke Jumatan kan, arrok baikon, angkui rok, angkui kodok, aburgo. Iya tak usah di alasan-alasan. Ya Jumatan Mekah boleh dah. Tak ada tak usah lama helam. Ngalang jalan nasi tempat wae pun jalan kanjeng Nabi. Sanajan meskipun memiliki karomah yang demikian, kita usawat maga wajah karomah ni kata wat hugawe. Kehebatan itu tak harus dipublikasikan. Wah, ulaga Mekah tak usah. Berarti muntakir talon cocok ketika berarti tidak ada karomah itu. Karomah itu disembunyikan, tidak harus ditambahkan. Seandainya pas kamu keumpuan umpama ya sudah diam saja sudah. Tegak bohbian mata ke Jumatan. Isembei pun. Kenapa harus berdebat dengan orang yang tak paham? Jika memang semuanya sudah Allah yang lebih memahami, seperti itu. Kibam isem nyengir. Atau dengan alasan-alasan yang lain bulan dibanyakin. Kias adwe. Enggak itu. Pas benih saat ini kalau langsung berkata jengko wali, saat itu diam ketika Kiai jenengan kok tidak Jumatan, saya punya penyakit apa? Wasir. Saat ini kan diwasir, diwanyakkan. Jadi itu dijadikan yang sekiranya untuk masyarakat awam itu bisa dicerna secara logika. Coba pas kalau saya sholat di Mekah, secara logikanya orang awam kan tak bisa. Apalagi zaman sekarang yang apa-apa dianggap khurafat, kecok-kecok khurafat, tak percaya seakan-akan terhadap karomahnya para aulia. Karomah itu ada, tapi ketika salah dalam pengucapannya, nah itu sudah dampaknya. Jadi dengate, seandainya pun andi keistimewaan seperti itu, ya sudah diam saja. Takut pada santri kan? Dulu kan ada santri tidak pernah Jumatan. Ketika ditanya sama temannya, kamu kok tidak Jumatan? Saya Jumatan di Mekah. Si awalan, ongkuan. Apa saya tangali di Mekah? Apa yang kamu lihat di Mekah? Ya Ka'bah, orang At-Tawaf, Masjidil Haram. Akhirnya si temannya ini laporan ke kiainya, Kiai, si Fulan itu katanya sholat di Mekah, makanya tidak pernah Jumatan. Apa? Suruh panggil ke sini. Dipanggil itu. Akhirnya ngadap ke kiainya. Iya kiai, kamu tidak pernah Jumatan. Oh Jumatan saya kiai. Jumatan di mana? Jumatan di Mekah ya. Dengan PD-nya Jumatan di Mekah kiai. Kayak kiai nak PD. Iya kan? Ke guru nak PD. Jumatan di Mekah kiai. Apa yang kamu lihat di Mekah? Ya Ka'bah ya. Orang tawaf. Termasuk Masjidil Haram. Ya orang-orang sholat itu ya. Ya sudah, kamu kalau Jumat depan, Jumat yang akan datang ini kamu ke Mekah lagi, kamu adzan sampai di Mekah. Kan sudah ada tugasnya yang adzan. Ya kamu nyampe sana adzan sendiri sudah, kata kiainya. Isra adzan. Akhirnya singkat cerita, saya santri ini depak mulai ke Mekah. Pas adzan, depak ke Mekah adzan, ternyata nyampe di atas kayu. Ternyata nyangkut di atas pohon. Ternyata apa yang terjadi itu adalah halusinasi dari tipu daya jin. Buat jin bisa dia cocok ya. Cek wali ongku, walian. Ya wali. Akhirnya tertipu. Tolong ya kan?
minta turun, ya tajam ke atas kayu. Ya. Akhirnya apa? Ternyata itu yang dimaksud oleh kiainya. Ketika tertipu oleh apapun, jin akan takut dengan suara adzan. Akhirnya alamnya itu nyata boleh tajam ke atas kayu. Ya benar, ternyata Mekah itu dan Masjidil Haram yang dia lihat itu adalah halusinasi. Makanya cek tertipu kawan. Kan karomah beda. Karomah itu nyata ada. Makanya Kiai As'ad seperti itu. Kiai As'ad untuk membuktikan karomah begini. Tak langsung mengaku dirinya wali. Suatu ketika Kiai As'ad itu didatangi oleh mahasiswa UGM. Katanya sempat masuk berita bahwa ada seorang kiai besar, tokoh, pengasuh pondok pesantren tak pernah sholat. Beritanya kan begitu. Cuknya mana berita? Kan suka ditambah-tambahin, ya namanya berita. Akhirnya yang mahasiswa ini datanglah sowan ke Kiai As'ad. Begitu nyampe helm itu, Kiai As'ad itu langsung menawarkan begini, kalian itu suka korma? Ya suka Kiai. Kiai As'ad itu masuk ke kamarnya tak sampai 5 menit itu, keluar lagi ngibe korma biton buna kinyap tanah ya. Coba nagi dalam kamar timba pada bunuh karena korma. Secara logikanya, artinya biar mereka itu melogikakan sendiri sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tak masuk akal atau irasional lah kira-kira. Ayo setelah ini sholat berjamaah dengan saya. Diajak sholat berjamaah. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ini puasa ada budaya alam dimma. Karena alam itu bukan hanya seperti alam yang kita lihat ini. Kalau boleh sudah jelas, gurunya Kiai As'ad, Syekhuna Khalid bin Abdul Latif Bengkalan, itu semua sudah. Jadi alasan yang melukiskan sampai mata Jumat tantat, bulan itu di banyak wasir. Pas akhiri dari depan masjid kan dari rumah itu saja sudah. Jadi itu sehingga menjadi konsep kepada hukum fikih menjadi rukhsah, keringanan. Atau alasan-alasan yang lain secara analisa fikih itu masuk akal. Tak usah nyator-nyator karomah, tak usah nanya gula masih nanti kok Mekah mana dia tak usah wat pegawai apa boleh mana nalik Hasan ya kan cek nyembun ada kereta lowere ya kan tak bisa ya. Wa amma shaumud dahri, adapun puasa dahar ya. Wa amma shaumud dahri, adapun puasa dahar. Puasa dahar itu adalah puasa yang dilakukan terus menerus tanpa ada jeda 1 tahun penuh atau seumur hidup, sepanjang masa puasa terus menerus, itu namanya shaumud dahri. Fa innahu, maka sesungguhnya shaumud dahri syamilun, ialah mencakup lil kulli, terhadap keseluruhan, wa ziyadatun, dan sebagai tambahan ya. Lalu bagaimana ini nanti pandangan-pandangan ini tentang hukumnya melaksanakan puasa dahar, puasa terus menerus. Walisadikina, dan ialah bagi orang-orang yang menempuh, yang menjalani fihi, di dalam shaumud dahar, turukun, adapun beberapa pandangan atau beberapa pendapat. Turukun, adapun beberapa pendapat. Walisadikina, dan ialah bagi orang-orang yang melakukan fihi, di dalam shaumud dahri, turukun, adapun beberapa pendapat. Faminhum, maka ialah ada dari sebagian mereka. Faminhum, maka ialah ada dari sebagian mereka, man, adapun orang, kariha, yang memakruhkan, dzalika, kepada shaumud dahri.
Ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan shaumud dahar, puasa yang terus-menerus dilakukan itu makruh. Alasannya apa? Idh waradat, karena telah ada akhbarun, apa suatu keterangan, tadullu yang menunjukkan ala karahatihi, atas kemakruhan puasa dahar. Tadullu yang menunjukkan ala karahatihi, atas puasa dahar. Ada dalilnya juga, setiap orang-orang yang memakruhkan itu bukan hanya sekedar berpendapat bahwa itu makruh. Wassahihu, adapun pendapat yang benar, wassahihu, adapun pendapat yang sahih, yang benar, annahu, bahwasanya, innama, hanya saja, yukrahu, dimakruhkan, apa shaumud dahri, li syai'aini, karena dua faktor, karena dua perkara. Li syai'aini, karena dua faktor. Kemakruhan melakukan puasa dahar itu karena dua faktor, karena dua sebab. Ahaduhuma, adapun yang pertama, alla yuftira fil aidaini, ialah la yuftira, tidak membatalkan puasa, alla yuftira, karena tidak membatalkan puasa, fil aidaini, pada dua hari raya, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, kan dua hari raya. Wa ayyamit tasyriki, dan pada hari-hari tasyrik. Fahuwa, maka adapun yang demikian, ad-dahru kulluhu, adalah puasa dahar, kulluhu, seluruhnya. Jadi kemakruhan tentang puasa dahar, puasa sepanjang masa itu karena dua perkara atau dua faktor. Yang pertama, karena pada dua hari raya orang tetap melakukan puasa, ta'abuka, tidak membatalkan puasanya. Padahal hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik itu haram untuk berpuasa. Tak boleh. Hari raya Idul Fitri, pada hari itu juga satu hari, itu tak boleh puasa. Wayai mangan-mangan, ya kan? Waktunya makan, pesta pora. Baru tanggal 2-nya kalau mau puasa Syawal. Termasuk hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, pada hari itu juga tidak boleh makan-makan, berlanjut kepada hari tasyrik. Hari tasyrik kan telur ya kan? 3 hari tahun. Wayai pesta, waktunya makan-makan. Coba punya daging mun oleh, mun tak oleh tak ada bakul lain. Karena banyak sembelihan hewan kurban, daging tasyrik. Disebut ayyamut tasyrik itu karena banyak daging tasyrik. Apa daging tasyrik? Ding munjan orang Madura. Ding saya cemur kasar. Mun di Madura kan kim tau nek mun sama ken biasanya kan mun ki Madura biasanya ding cemur. Ding keren. Egendeng nih kan. Itu tasyrik namanya. Egendeng. Tasyrik itu maknanya egendeng cemur. Jadi cak ingat dalam bagi TK. Detik gaya je. Daerah are haji murah ding bocang ya. Artinya ding bocang. Pas terusan ada detik gaya jaru gapuru nyai nagi alipan. Iya bodoh lombok gitu kalau dia jadi ya. Daerah are haji murah ding bocang detik gaya nyai nagi alipan ya kan. Mana lagi mengenang masa lalu ya. Jadi hari tasyriknya seperti itu. Orang dulu, kalau sekarang kan tidak ada tasyrik, sudah tidak ada. Akhirnya berganti Yaumul Udhiyah sudah. Hari Idul Adha, hari penyembelihan. Kemana dagingnya? Mata tasyrik tak ada. Coba ada kulkas, tak ada. Tak osok cemor. Ya, berarti Yaumul Talji, iya kan? Daging nggak baca lem, iya, kompresor, iya apa?
freezer ya kan, freezer. Serat menambah orang tadi kulkas untuk mengawetkan daging dijemur, diasap, dijemur. Coba membada walimah acara parlok, iya kan? Itu paha sapi, saya tak kira biasanya, sampai terus pas di bawah diasap, menghindari pembusukan. Goreng lambat cerdas, mun sama ken ki cerdas kia, ken kibo na cerdas sama cerek gara-gara kulkas. Isoko, coba biasa nasa area mun bau baru sampai kulkas bisa kelar seminggu. Nah, tak beri kata target. Mun lambat, gara-gara makanan cepat basi, kadang tidak bisa diawetkan, akhirnya saling berbagi. Tergerak hati ini kalau tidak dimakan, ini kan cepat basi. Lebih baik langsung disedekahkan saja. Sekarang apa yang tidak bisa dibuat secara instan? Kalau di Al-Quran, kulu min thamarihi idza athmara wa yan'im. Kulu min thamarihi, makanlah olehmu min thamarihi dari buah-buahan idza athmara, apabila buah-buahan itu berbuah. Artinya pada musimnya. Rambutan pada musim rambutan, pao ada musim pao, musim mangga. Kalau sekarang seolah-olahnya seluruh tahun menjadi rambutan tidak ada musim. Semuanya serba direkayasa, semprot, terus tak ada berbuah di luar waktunya. Sesuatu yang direkayasa, yang dibuat berbuah di luar waktunya biasanya tidak nikmat dan mengandung unsur penyakit. Tetimun orang alim ceru ngaburu bodoh waktu lagi ya. Semuanya itu ada proses. Kulu min thamarihi idza athmara wa yan'i. Inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Semuanya itu la ayatin menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah di qaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Tetapi direnungi, tak pun are pun bulan atau seluruh tahun itu rambutan itu mengeluarkan buahnya. Coba pas manusia, coba dapat bulan nanya risa area rembi gelu risa area rembi, bukan pada musimnya gelu ada mengga ya, akhirnya apa? Prematur, tidak bagus terhadap keturunan. Ketika prematur sudah tidak ada kualitas, itu dampaknya. Wal akharu, dan selanjutnya yang kedua, wal akharu, dan yang kedua, apa kemakruhan puasa dahar? Alasannya yang kedua ayyarghabah, yaitu mengabaikan, ayyarghabah yaitu mengabaikan anis sunnati, terhadap sunnah, fil iftari, di dalam makan minum itu bagian dari sunnah ya. Jadi Rasulullah itu makan, Rasulullah juga minum, Rasulullah itu tidur. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Jadi para rasul itu memiliki istri, memiliki anak. Artinya apa? Juga makan, juga minum. Mun pos awas terusan. Bukan pada orang cubung wasana. Dia tak mau berkeluarga, ya kan enggak apa bahasa. Biasanya seperti itu. Sehingga disebut ayyarghaba anis sunnati fil iftar, mengabaikan terhadap sunnah tentang makan. Wa yaj'ala, dan menjadikan siapa seseorang as-shauma, kepada puasa, hijran, sebagai pembatasan, ala nafsihi, atas dirinya seseorang, atas dirinya sendiri. Wa yaj'ala, dan menjadikan siapa seseorang as-shauma, akan puasa, hijran, sebagai pembatas atau pembatasan, ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Ma'a, padahal annallaha, bahwasanya adapun Allah, yuhibbu, ialah menyukai siapa Allah, antukta, agar dilaksanakan atau dikerjakan, rukhasuhu, apa
rukhsahnya Allah. Allah memiliki keringanan-keringanan hukum. Allah madam mampian saya kan gak gerubah kan. Coba puasa. Saya wajib lagi kan Ramadan ya Allah kan. Terus ada bulan-bulan yang disunahkan berpuasa dan hari-hari yang disunahkan. Kan tak pas Allah nyuruh puasa setahun penting. Nah itu tak berpuasanya itu rukhsah, keringanan dari Allah. Kama sebagaimana yuhibbu, bukan yujibu. Itu lopot boleh tulisannya itu ya. Ijim itu. Kama sebagaimana yuhibbu, menyukai siapa Allah, untuk dilaksanakan azaimuhu, apa perintah-perintah Allah. Jadi ada rukhsah yang ketika dilakukan Allah suka. Seperti dalam perjalanan yang jaraknya 2 marhalah 87 kilometer, atau sini Surabaya sudah kan pada bulan Ramadan berbuka puasa tidak apa-apa, atau pada dalam perjalanan sholatnya di jamak dan jamak kosong, itu Allah suka itu ketika itu semua dilakukan. Walaupun sekarang fasilitas dan apa namanya transportasi itu sudah lebih modern. Kalau dulu mungkin kan jaraknya karena capek pun dia sorbonya numpak jalan kan galdur dan minyak dan masih sakit ya kan. Sakit ya tegakkan jalan apa jalan Australia itu jalan Mercy ya. Jalan Persi sih jangan orang dia jalan Mercy jak taruh kuda Persi dari Persia tinggi soko nyaman Pak Tompan ada jabo orang penyobote jalan apa Mercy dudi mandi Mercy jalan kan pot malo pot orang penyobote kuda Persi. Kalau sekarang walaupun transportasi lebih cepat, lebih modern, ketika rukhsahnya Allah tetap dipakai, Allah itu suka. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan suatu kewajiban lalu dilaksanakan, Allah juga suka. Fa idza lam yakun syai'an, lalu jika tidak ada syai'un apa sesuatu min dzalika dari hal tersebut, artinya tidak berpengaruh, tak masalah ya. Hal tersebut meskipun dirinya dikekang, tak makan, tak minum, atau dirinya tidak ada kebutuhan hal tersebut. Wara'a salaha nafsihi, wara'a melihat siapa seseorang salaha nafsihi terhadap kemampuan dirinya, salaha nafsihi terhadap kemampuan dirinya fi shaumid dahri, untuk berpuasa dahar, falyaf'al maka silahkan lakukan, falyaf'al maka silahkan lakukan dzalika akan hal tersebut, puasa dahar itu silahkan. Jika memang mampu tak makan tak minum secara kontinu terus menerus, ya kan cuma siangnya tak makan ya kan. Kalau puasa mutih atau puasa mutih padi kening itu dihukumi haram jika itu berkelanjutan dari pagi sampai pagi lagi tidak makan, itu haram hukum. Itu secara ulama fikih tak kayak gini. Napa boleh tak kira puasa pati geni terus tahun lupa mana? Udah ada. Itu zalimul li nafsi, zalim kepada dirinya sendiri. Ini bergerak zalimun li ghairi, tapi zalimun li nafsi, zalim kepada dirinya sendiri. Menyakiti diri sendiri itu tidak boleh. Faqad fa'ala maka sungguh-sungguh fa'ala telah melakukan hu kepada saumud dahar jama'atun siapa sekelompok minas sahabati dari para sahabat, wat tabi'ina dan para tabi'in, lahum ialah bagi mereka tabi'in dan sahabat, bi ihsanin dengan segala kebaikan, radhiya semoga meridai Allahu siapa Allah anhum terhadap mereka.
Tidak apa-apa, silahkan, karena ada para sahabat dan tabi'in yang melakukan seperti itu juga, karena mereka mampu. Ya. Mun badana Alek Hasan, dia tak mampu, menlah dengan boy galak saya biasa bayu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima di dalam hadis rawa yang meriwayatkan hu kepada hadis Abu Musa al-Ash'ari. Siapa Abu Musa al-Ash'ari? Ini sahabat Rasulullah. Apa sabda Rasul? Man soma, adapun orang atau barang siapa, soma yang berpuasa siapa man, ad-dahra kepada puasa dahar, kullahu secara keseluruhan, duyikot, ini jawab syaratnya ya. Duyikot maka dipersempit, alaihi atas man, jahannamu apa jahannam. Jahannam kedudukannya menjadi naibul fa'il dari duyikot. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Duyikot maka dipersempit alaihi atas man, jahannamu apa neraka jahannam. Wa aqada dan mengikat siapa man, tis'ina kepada 90 keluarganya. Artinya mengikat, melindungi kepada 90 keluarganya. Jadi jika ada orang yang berpuasa selama puasa dahar, kata Rasul yang riwayatnya dari riwayat Abu Musa al-Ash'ari, neraka jahanam itu akan dipersempit. Selain itu juga mampu melindungi terhadap 90 keluarganya. Melindungi, maknanya mengikat itu melindungi. Wa ma'nahu, adapun maknanya aqadatis aina. Wa ma'nahu, adapun makna hu kepada aqadatis aina, lam yakun ialah tidak ada, lahu bagi man, ya, bagi orang yang berpuasa dahar, fiha di dalam neraka jahannam, maudhi'un adapun tempat. Jadi di dalam neraka jahanam ya orang-orang yang puasa dahar tidak ada tempat, artinya tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lah tak mau kenangan dengan imah, ya berarti tak masuk neraka. Seperti itu. Masa kilek selengkana asal neraka jahanam kilek selengkana. Tak ada kenangan maksa aku lah ya. Tak ada orang maksa. Tak kayak balik ke tak kan tidak masuk neraka jahanam. Nama boleh sempet, alhamdulillah ya. Wadunahu dan adapun di bawahnya puasa dahar, wadunahu adapun di bawah puasa dahar, darajatun ialah suatu derajat, ukhra yang lain. Ini tadi yang dibahas puasa dahar. Lalu apakah ada puasa yang peringkatnya di bawah puasa dahar? Wadunahu dan di bawahnya puasa dahar, darajatun ialah suatu tingkatan, ukhra yang lain. Apa itu? Wahia adapun darajatun ukhra, saumu nisfid dahri ialah berpuasa setengah dahar. Tadi dahar kulluh, sekarang setengah dahar ya. Anggaplah kalau daharnya itu 1 tahun, berarti ini puasanya puasa setengah tahun. Caranya bagaimana? Shaumu nisfid dahri ini bi ayyasuma, dengan berpuasa siapa seseorang, yauman pada 1 hari, wa yuftiru dan berbuka siapa seseorang, yauman pada 1 hari yang lainnya. Bi ayyasuma dengan berpuasa siapa orang, yauman 1 hari, wa yuftiru dan tidak berpuasa atau berbuka siapa seseorang, yauman pada 1 hari yang lainnya. Artinya 1 hari apa sah, sehari tak puasa. 1 hari berpuasa, 1 harinya tidak berpuasa terus. Itu yaumu nisfid dahri. Wadhalika adapun puasa nisfud dahri, adapun berpuasa nisfud dahri, asyaddu ialah lebih sulit, ala nafsi
atas jiwa, wa aqwa dan lebih kuat fi qahriha untuk menundukkan jiwa, untuk menundukkan nafsu. Wa dzalika adapun somud dahri asyaddu ialah lebih sulit ala nafsi atas jiwa, atas nafsu, wa aqwa dan lebih kuat fi qahriha di dalam menundukkan hawa nafsu. Wa qad warada dan sungguh telah datang apa riwayat fi fadlihi, wa qad warada dan sungguh telah datang fi fadlihi tentang keutamaan saumu nisfid dahri, puasa setengah tahun, akhbarun apa riwayat-riwayat, katsiratun yang banyak keterangan sudah, akhbarun riwayat-riwayat, katsiratun yang banyak. Li'annal amda karena sesungguhnya hamba fihi ialah di dalam saumu nisfid dahri, fihi di dalam berpuasa setengah tahun, baina sabri yaumin berada pada kesabaran, baina sabri yaumin berada pada kesabaran yaumin satu hari, wa syakara baina sabri yaumin berada pada kesabaran satu hari, wa syukri yaumin dan berada pada rasa syukur atau bersyukur yaumin satu hari. Orang yang melakukan puasa nisfud dahri atau orang yang berpuasa satu hari berpuasa, satu hari tak berpuasa, itu seorang hamba berada pada dua keadaan. Satu hari dia melaksanakan kesabaran, dan satu harinya ketika tidak berpuasa dia pasti bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi terkombinasi antara rasa sabar dan rasa syukur. Mau lapar kan kau sabar, jadi mana puasa sabar. Tapi mau tidak buka, alhamdulillah terus hari penting, alhamdulillah ya. Tapi ketika berpuasa, sabar. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat telah ditunjukkan atau telah disodorkan, uridat telah disodorkan alayya terhadapku, mafatihu khazainid dunya apa kunci-kunci perbendaharaan dunia, mafatihu khazainid dunya apa kunci-kunci perbendaharaan dunia, wa kunuzil ardi dan harta-harta yang terpendam di dalam bumi, wa kunuzil ardi dan harta-harta yang terpendam di dalam bumi. Ya harta karun maksudnya ya. Tahu kenapa kok disebut harta karun? Harta karun itu, Qarun itu dulu umatnya Nabi Musa. Qarun itu dulu umatnya Nabi Musa, kaya, tapi tidak taat terhadap ajarannya Nabi Musa. Coba di surat Al-Qasas, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun itu dulu umatnya Nabi Musa. Ketika dipinta zakatnya, peta sedekah tanduk, cerek beri kek cekeng tangkaro beto ya kan. Ya kan kira-kira mun cerek mun berak cerek dia beri tapi sagone. Tapi mun beri kek mun dicekeng tangkaro beto tak beri salah dia, saya tak beri nyale dia. Apa dah? Cangkaro betul. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di adab. Sak dunia-dunianya, sak harta-hartanya itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Sehingga ketika orang menemukan harta di kunuzil ardi, di dalam bumi, itu disebut harta karun. Ya. Karena hartanya karun. Ada harta karun ya. Kan orang Madura ya, orang Indonesia lebih simpelnya lagi harta karun. Karun itu namanya orang, aslinya Qarun. Ya dalilnya itu sudah di surat Al-Qasas ya. Al-Qasas, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim.
Apa kata Rasul di sini? Saya disodorkan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Semua apa yang ada di dunia ini kekayaannya disodorkan kuncinya kepada Rasulullah. Bahkan gunung Uhud jadi emas disodorkan ke Rasulullah. Termasuk harta karun ini kunuzul ardi, harta-harta yang terpendam di dalam bumi. Lalu apa reaksi Rasulullah? Faradat lalu menolak tu siapa saya kepada mafatihu khazainid dunya wa kunuzil ardi, kepada itu semua saya tolak, itu tak mau. Rasulullah pada beri tambang si pada beri tambang kan. Coba kita logikanya kan, ketika gunung dijadikan emas kan pasti egale kan, tak kira apa jual gunung kan egale kalau disakoni berarti tambang. Rasulullah pada beri tambang apa kali, padahal emas saja tapi kan berharga juga. Emas hitam itu pasir, pasir. Umumnya emas itu berwarna kuning, tapi di sini baju putih ya, karena ada emas yang berwarna kuning, emas hitam pun jadi. Akhirnya terjadi pengerukan. Itu sudah termasuk kunuzul arti, harta-harta yang terpendam di dalam bumi. Minyak gas, minyak tanah, itu kan kunuzul arti. Coba pun pas Rasulullah boron, masa oke ketibian Rasulullah. Tapi di sini pernyataan Rasul, faradatuha, saya tolak semua itu. Wa qultu, sembari berucap siapa saya, kata Rasul. Wa qultu, sembari berucap siapa saya, aju'u yauman, saya lebih suka lapar yauman satu hari, wa asbu'u yauman, dan saya lebih suka kenyang satu hari. Aju'u, saya lebih suka lapar yauman dalam satu hari, wa asba'u yauman, dan saya lebih suka kenyang pada satu hari. Artinya Rasulullah itu lebih memilih puasa satu hari dan berbuka pada hari yang lainnya. Ahmaduka, aku memuji kepadamu ya Allah, kata Rasulullah. Ahmaduka, saya bisa memuji kepadamu ya Allah, idza syabi'tu, apabila saya telah merasa kenyang. Idza syabi'tu, apabila telah merasa kenyang siapa saya. Wa atadarra'u, dan saya bisa memohon ilaika kepadamu ya Allah, idza ju'tu, apabila saya merasa lapar. Orang itu mau kenyang seare, lapar seare, sifat qanaahnya itu ada. Sifat qanaahnya itu ada. Mun tila kenyang, andi rasa syukur daga Allah. Ketika lapar, arkes daga Allah, ya Allah lapar ya. Tapi mun kenyang alhamdulillah. Tapi kalau kenyang terus-terusan bisa kufur nikmat. Bisa kufur nikmat. Artinya lupa untuk bersyukur. Lain malolo, ya bisa mungkir dia, mimitu tak soki sekali, lapar malolo. Makanya Rasulullah pernah berkata, kadal faqru ayyakuna kufron. Karena kefakiran itu hampir menggelincirkan seseorang ke dalam kekufuran. Kefakiran, tadi sekali, lain malolo. Apa kubu tuyul bahasanya, karena berdampak kepadaku tidak kubu tuyul lah, ya kan? Arajo soki malolo, iya tak ada. Apa entes orang tadi ya, entes ya Allah. Tapi ketika kondisi itu balance, seimbang, kadang lapar, kadang kenyang, kadang lapar, maka akan tercipta sebuah karakter di dalam jiwa, mudah bersyukur dan mudah menghibah kepada Allah Ta'ala. Betak kepang entes katakan, oh iya kayak, kok tahu iya merasa lapar kayak, iya kan gak ruah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami, adapun paling utamanya puasa. Afdhalus siyami, adapun paling utamanya puasa. Saumu akhi Dawud, adalah puasanya akhi saudaraku Dawud, yaitu
Nabi Daud. Paling utamanya puasa adalah puasanya saudaraku, kata Rasulullah. Siapa? Yaitu Nabi Daud. Sehingga berpuasa sehari, abuka sehari, puasa sehari, tak abuka sehari, terus itu. Itu disebut puasa Daud. Karena ada siapa Daud, yasumu ialah berpuasa, yauman pada satu hari, wa yuftiru dan berbuka siapa Nabi Daud, yauman pada hari yang lain. Saking mon puasa Nabi Daud, insyaallah segala hajat dikabul. Pokok mampu sehari puasa, sehari tak puasa, ya kan, sehari puasa. Jangan kadang mutila pas kakak puasa boleh, pas kejibur nang kalai kancana boleh rokok barburu. Tak ada bu, mereka tak mampu apa malu. Wa min dzalika, dan dari hal tersebut, munazalatuhu adalah perbincangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, dan ialah dari hal tersebut, munazalatuhu perbincangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr terhadap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini adalah putra dari Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar khalifah yang kedua punya anak namanya Abdullah, sehingga disebut Abdullah bin Umar, atau lebih masyhur disebut Ibnu Umar. Ibnu Umar ini mun salat malam luar biasa. Goli mun salat malam. Cuma suatu ketika lama ndak salat malam, akhirnya amimpe pegang lagi bi malaikat ke dalam neraka jahanam. Karena lama sudah ndak salat malam, awalnya istiqomah, pas tak melaksanakan salat malam, akhirnya amimpe parpaan tedu amimpe eteku bi malaikat pegang lagi ke neraka jahanam. Keesokan harinya menghadap Rasulullah, ajareta, ya Rasulullah, saya bermimpi begini ya. Rasulullah tersenyum sambil menjawab begini, ni'mar rajul Abdullah bin Umar, bagus orang lelaki dia. Abdullah bin Umar, lau kana yusalli fil laili, seandainya dia istiqomah tetap salat malam, asli dapat bagus, ya kan? Asli dapat bagus. Keng gara-gara tak bagus sebabnya tak istiqomah salat malam. Mun enggak kepira ya kan, mun tak ada sobu tak jaga ya kan. Tak cocok setiap Abdullah bin Umar ya kan. Gagal. Diskualifikasi, tak masuk nominasi, mas gagal ya kan. Soal ada sok ujo koi, jangan, tak cocok tak cocok. Itu kalimat asrafu ummati hamalatul Quran, itu ada gandengannya. Asrafu ummati hamalatul Quran, paling mulianya umatku adalah para penghafal Quran. King pada terusan ganjing Nabi wa qiyamuhu billaili, dan tergantung pada solat malamnya. Mungkin berapa Quran malam tak solat malam ya kan, murah ya kacau ya buatnya ya kagak bir buat kar ya tak kerok kau ada cungkrek petewan ya tak ada guru saya ada ya. Cukup lah mulai para subuh. Ayo bangun, mungkin ya mau sholat malam dulu walaupun 2 rakaat. Tak ada kerak tak cocok sekali. Itu satu paket hadis itu yang diselatangkan saya pampang itu asyrafu ummati ya kan, hamalatul Quran wa qiyamuhu billaili. Itu pada terusannya itu sabda Nabi itu, dan berada pada sholat malamnya. Jadi jika ingin mencapai mendapatkan kemuliaan yang sempurna sebagai umat Rasulullah, selain menghafal Quran juga sholat malam. Ya tak apa-apa sholat malam, ya tak usah, tak kerjus-jusan ya tak usah. Kulhu malolo ya paling apa aja. Kulhu atau Allah kita usah, tak apa. Tetap oleh penting kan melo kemuliaan sebagai umat Rasulullah kan seperti itu.
Fisaumi di dalam puasa. Wa min dzalika dan ialah dari hal tersebut munazalatuhu adapun perbincangannya sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr terhadap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fisaumi tentang puasa. Wa huwa adapun Abdullah bin Umar yaqulu ialah berkata inni utiku, ini sesungguhnya adapun saya utiku ialah mampu afdala untuk melaksanakan yang lebih, afdala untuk melaksanakan yang lebih min dzalika dari hal tersebut. Abdullah bin Umar ini ceritanya kalimatnya agak meminta lebih kepada Rasulullah. Jangankan puasa setengah tahun ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Itu kira-kira. Faqala lalu menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum berpuasalah kamu. Sum berpuasalah kamu yauman satu hari, wa aftir dan berbukalah kamu yauman pada satu hari. Faqala lalu menjawab siapa Abdullah bin Umar, inni utiku afdala min dzalika. Ini sesungguhnya saya utiku ialah mampu afdala untuk melakukan yang lebih min dzalika dari hal tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalika, tidak ada yang lebih utama min dzalika dari hal tersebut. Tak ada yang lebih utama boleh dari hal tersebut kata Rasul. Wa qad ruwiya dan sungguh telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma shoma tidaklah berpuasa siapa Nabi syahran selama 1 bulan kamilan secara sempurna, waktu sama sekali. Masoma tidaklah berpuasa siapa Nabi syahran selama 1 bulan kamilan secara sempurna, waktu sama sekali. Illa Ramadhan, kecuali pada bulan Ramadan. Bal bahkan karena ada siapa Nabi yuftiru ialah berbuka siapa Nabi min ghairihi pada bulan-bulan selain Ramadan. Jadi ada keterangan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh kecuali puasa Ramadan. Bahkan di luar Ramadan Rasulullah seringkali tidak berpuasa. Waman dan adapun orang la yaqdiru yang tidak mampu siapa man ala shaumi nisfid dahri untuk berpuasa separuh tahun, ala shaumi nisfid dahri untuk berpuasa separuh tahun, fala ba'sa maka tidak mengapa bisulsihi dengan berpuasa sepertiga tahun. Barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa setengah tahun, fala ba'sa maka tidak mengapa bisulsihi dengan melakukan puasa setengah tahun, sepertiga tahun. Maksudnya bagaimana berpuasa sepertiga tahun? Wa huwa adapun sulsihi ayyasuma yaitu berpuasa yauman 1 hari, wa yuftiru dan tidak berpuasa yaumaini selama 2 hari. Jadi yang disebut berpuasa sepertiga tahun itu adalah 1 hari berpuasa, sedangkan 2 harinya tidak berpuasa. Wa idza shoma dan apabila telah berpuasa siapa seseorang salatatan selama 3 hari, wa idza shoma dan apabila berpuasa siapa seseorang salatan selama 3 hari,
min awal syahri pada permulaan bulan, wa salasatan dan 3 hari minal wasati pada pertengahan bulan, wa salasatan dan 3 hari minal akhiri pada akhir bulan, fahuwa maka adapun shaim. Sulsun adalah sepertiga, fahuwa maka adapun shaim atau siap. Sulsun adalah puasa sepertiga, wa waqi'un yang terjadi fil awqatil fadilati pada waktu-waktu al-fadilati yang utama. Artinya jika ada orang yang berpuasa 3 hari pada awal bulan, berpuasa 3 hari lagi pada pertengahan bulan, dan berpuasa 3 hari lagi pada akhir bulan, maka orang tersebut sudah dianggap berpuasa sepertiga pada waktu yang telah memiliki keutamaan itu. Wa in shoma dan jika berpuasa seseorang al-itsnaini pada hari Senin, wal khamisa dan pada hari Kamis, wal jumu'ata dan pada hari Jumat, fahuwa maka adapun man qaribun telah mendekati siapa man minat sulsi dari sepertiga tahun, minat sulsi dari puasa sepertiga tahun. Artinya qaribun di sini ya sudah hampir menyamai kepada puasa sepertiga tahun. Jadi orang yang sudah istiqomah rutin berpuasa pada hari Senin, pada hari Kamis dan pada hari Jumat, orang tersebut sama halnya seperti melakukan puasa sepertiga tahun. Wa idza zaharat dan apabila, wa idza dan jika zaharat telah jelas awqatul fadilati apa waktu-waktu yang utama, fal kamalu maka adapun kesempurnaannya fi ayyufhima ialah berada pada dalam pemahaman al-insan manusia makna shaumi. Fal kamalu maka adapun sempurnanya fi ayyafhama ialah pada hendaknya memahami al-insanu siapa manusia makna shaumi akan maknanya puasa. Artinya ketika seseorang sudah paham waktu-waktu yang utama untuk melakukan puasa sunnah, namun secara implementasi menyempurnakan puasa tersebut, hendaknya seseorang harus tetap memahami terhadap makna puasa itu sendiri. Makna puasa itu apa? Kan seperti itu, bukan hanya sekedar tahu terhadap waktu-waktu yang utama untuk melaksanakan puasa sunnah, tapi juga harus menyadari tujuan puasa itu apa. Wa anna maqsudahu dan bahwasanya adapun tujuan as-shaum berpuasa tasfiyatul qalbi adalah membersihkan hati. Tujuannya berpuasa itu adalah tasfiyatul qalbi, membersihkan hati, wa tafri'ul hammi dan menghilangkan kekhawatiran lillahi azza wa jalla terhadap Allah azza wa jalla, agar tidak ada rasa khawatir lagi terhadap Allah dan meyakini terhadap janji-janji Allah. Tujuan puasa itu saja. Selain tujuan puasa membersihkan hati, juga menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam hati terhadap Allah. Akhirnya akan mantap di dalam hati bahwa Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Yakin dengan janji Allah dalam Quran, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Wal faqihu adapun orang yang alim, yang paham. Wal faqihu adapun orang yang faham.
bidaqaiqil batini, terhadap hal-hal yang paling batin, terhadap rahasia-rahasia batin, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Wal faqihu, adapun orang yang faham bidaqaiqil batini, terhadap rahasia-rahasia batin, yang guru niscaya akan melihat siapa al-faqih ila ahwalihi, terhadap kondisinya al-faqih. Yang guru akan melihat siapa al-faqih ila ahwalihi, terhadap keadaan atau kondisinya al-faqih. Pasti akan mengkoreksi dirinya dulu sebelum melakukan puasa. Faqad yaqtadi, karena terkadang, faqad karena terkadang, yaqtadi mengharuskan, halahu kepada kondisinya al-faqih, dawam as-shaumi, untuk melanggengkan puasa. Terkadang orang yang faqih ketika kondisinya sudah begini, maka dia akan mengharuskan kepada dirinya untuk mendawamkan puasa, melanggengkan puasa. Waqad yaqtadi, dan terkadang mengharuskan siapa al-faqih dawam al-fitri, terhadap langgengnya tidak berpuasa. Dawam al-fitri, langgengnya tidak berpuasa. Kadang puasa terus, kadang ketika melihat kondisinya begini tak puasa terus, kayak gitu. Waqad yaqtadi, dan terkadang mengharuskan siapa al-faqih masjal iftari bis-shaumi. Waqad yaqtadi masjal iftari bis-shaumi, dan terkadang mengharuskan masjal iftari, menggabungkan tidak berpuasa bis-shaumi, dengan berpuasa. Terkadang seseorang yang paham terhadap kondisi jiwanya, ada kalanya menggabungkan antara kadang berpuasa, kadang tak berpuasa, kadang berpuasa, kadang tak berpuasa. Fa idza lalu, jika fahima, telah paham al-makna, terhadap tujuan puasa, wa tahaqqaqa haddahu, dan merealisasikan, menyatakan haddahu, terhadap batasan-batasan puasa, fi suluki tariqil akhirati, di dalam menempuh jalan-jalan akhirat, bi muraqabatil qalbi, dengan mengintrospeksi hati, bi muraqabatil qalbi, dengan mengintrospeksi hati. Lam yukhfa, niscaya tidak akan samar, alaihi, atas man, salaha qalbihi, untuk memperbaiki hatinya. Lam yukhfa, niscaya tidak samar, alaihi, atas man, salaha qalbihi, untuk memperbaiki hatinya. Atau lam yukhfa bisa dibaca salahu qalbihi, apa kebaikan hatinya. Ketika dibaca salahu, itu menjadi naibul fa'il dari lam yukhfa. Wa dzalika, adapun salahu qalbihi, la yujibu, tidaklah mengharuskan siapa seseorang, tartiban, kepada perencanaan, mustamirran, yang berkelanjutan. Artinya tidak perlu melakukan ketentuan-ketentuan yang terus menerus. Walidzalika, oleh karena itu, ruwiya, telah diriwayatkan, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, yasumu, ialah berpuasa siapa Nabi, hatta yuqala, sehingga dikatakan, la yuftiru, tidak pernah berbuka siapa Nabi, wa yuftiru, dan terkadang berbuka siapa Nabi, hatta yuqala, sehingga dikatakan siapa Nabi, la yasumu, tidak pernah berpuasa. Wa yanamu, dan terkadang tidur siapa Nabi, hatta yuqala, sehingga dikatakan, la yaqumu, tidak pernah melaksanakan sholat malam siapa Nabi.
hatta yuqala sehingga dikatakan la yaqumu tidak pernah melaksanakan sholat malam siapa Nabi. Wa yaqumu dan terkadang melaksanakan sholat malam siapa Nabi hatta yuqala sehingga dikatakan la yanamu tidak pernah tidur siapa Nabi. Ketika orang sudah paham mencapai kepada peringkat kebaikan hatinya, sudah mantap dalam ilmu batinnya, akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah. Rasulullah itu kadang berpuasa sehingga dikira Rasulullah tak pernah berbuka. Kadang Rasulullah berbuka sampai dikira Rasulullah tak pernah berpuasa. Kadang Rasulullah tidur sehingga dianggap atau dikira tidak pernah melaksanakan sholat malam. Kadang Rasulullah sholat malam sehingga sampai dikira Rasulullah tak pernah tidur. Ya seperti itu. Oh, mati lumba loh sih. Ya kan berdibok. Nah, ya berdibok. Nah, jelas lah benar. Tak ada. Ya. Wa kana dzalika adanya hal tersebut, wa kana dzalika dan adanya hal tersebut bihasabi ialah sesuai ma dengan sesuatu yang kasyifu yang tersingkap lahu bagi Nabi binurin nubuwati dengan cahaya kenabian minal qiyami untuk menegakkan bihuquqil awqati terhadap hak-haknya waktu, minal qiyami untuk menegakkan bihuquqil awqati terhadap hak-haknya waktu. Nah, Rasulullah melakukan itu semua karena berdasarkan wahyu kenabian, sehingga Rasulullah memiliki ketegasan untuk menegakkan hak-haknya waktu. Oh, ini waktu-waktu yang utama, ini yang tidak utama ini. Karena sudah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap amalan Nabi itu berdasarkan wahyu. Bahkan setiap ucapan Nabi berdasarkan wahyu. Karena ada firman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah mengucapkan suatu kalimat pun in huwa illa wahyun yuha, kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi adalah berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepada kanjeng Nabi Rasulullah itu semuanya berdasarkan wahyu. Wa qad kariha dan sungguh telah memakruhkan ba'dul ulama'i siapa sebagian para ulama ayyuwaliya untuk berurut-urutan bainal iftari antara tidak berpuasa aksara melebihi min arba'ati ayyamin dari 4 hari. Wa qad kariha dan sungguh telah memakruhkan ba'dul ulama'i siapa sebagian para ulama ayyuwaliya untuk berurutan bainal iftari antara tidak berpuasa dan makan malolo aktsara melebihi min arba'ati ayyamin dari 4 hari taqdiran sebagai pengira-ngiraan biyaumil idi pada hari Id wa ayyamit tasyriki dan hari tasyrik. Ada sebagian ulama yang mengatakan makan yang berurutan kontinu selama lebih dari 4 hari itu tidak bagus. Harus ada disertai puasa. Makanya dalam 1 minggu usahakan puasa 2 hari lah minimal. Ya 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Berarti kan 4 harinya makan, kan tak sampai melebihi 4 hari makan-makannya kan. Kalau sampai lebih 4 hari, ada sebagian ulama yang memakruhkan itu. Alasannya kenapa? Wadakaru dan menyebutkan siapa para ulama anna dzalika bahwasanya makan yang lebih 4 hari ya, artinya makan sampai melebihi 4 hari yuqassi akan mengeraskan al-qalba kepada hati.
yuqassi al-qalba akan mengeraskan kepada hati, wa yuwallidu dan akan melahirkan radi al-adati kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, ketika orang makan terus, akhirnya dampak negatifnya akan lahirlah dari dirinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Wa yaftahu dan akan membuka abwabasy syahawati terhadap pintu-pintu syahwat. Orang kalau kerjanya makan terus, ini sudah antisipasinya 3. Hatinya menjadi keras, kebiasaan buruk pasti sering dilakukan, dan pintu-pintu syahwat akan terbuka. Wala umri dan demi umurku, kata Imam Ghazali, huwa kadzalika, huwa adapun kejadian itu, huwa kadzalika adapun yang seperti itu, fi haqqi ialah fakta, aktsaril khalqi pada mayoritas makhluk. Huwa kadzalika adapun yang seperti itu, fi haqqi ialah fakta, realita, nyata, aktsaril khalqi yang terjadi pada mayoritas makhluk. La siyama terutama man kepada orang yakulu yang memakan, siapa man, fil yaumi wal lailati pada sehari, wal lailati dan semalam, marrataini sebanyak 2 kali. Sungguh la umri ini adalah suatu kalimat taukid, pernyataan, penegasan. Sungguh demi umurku yang telah saya paparkan itu, kata Imam Ghazali, adalah fakta yang terjadi pada mayoritas orang. Fi haqqi aktsaril khalqi, pada mayoritas orang terjadi seperti itu. Orang siapapun kalau makan berlebihan, apalagi sampai lebih dari 4 hari isinya makan terus, tak ada puasa nasakan, maka hatinya biasanya keras, kebiasaan-kebiasaan buruk muncul, dan pintu-pintu syahwat mulai terbuka. La siyama, kata Imam Ghazali, terutama, apa boleh ya, man yakulu fil yaumi wal lailati, orang yang memakan dalam sehari semalam, marrataini 2 kali, ya kan? Apa boleh sehari semalam, enggak kena 2 kali, kini bumi tengah malam, ya kan? Mudah ada. Benih pun berak masalah. Marah, gelap, saurang. Cuma ada sahur nak kena kola karya, ya kan? Dah masih salat berjemaah. Hartaran gak kepilih. Mana sempurna mana? Ngakok, ya kan? Ya kan? Oh, kok karya gak makan gak? Aku kayak berdopo. Dah mana kan? Ringku. Udah salat tangga dah. Fakta itu. Apa? Ya, kan melmal. Iya, itu bukan karena capek. Cuma masak wis tammi. Ya kan? Itu susah dicerna sama usus itu. Kamu kalau tahu ususnya mie boleh, ya kan? Bocah. Wah, boleh namanya tak lempok-lempok, ya kan? Ambu coba tinggalkan mie, ya kan? Itu instan tak bagus. Fahadha, maka adapun ini ma adalah sesuatu aradna yang bermaksud siapa kami, zikrahu untuk menjelaskan hu kepada ma. Fahadha, maka adapun ini ma adalah sesuatu aradna yang bermaksud siapa kami, zikrahu untuk menerangkan kepada ma, min tartibis shaumi, dari urutan-urutan puasa, al-mutatawwa'i, yang disunnahkan bihi kepada shaum. Wallahu, dan adapun Allah, a'lamu, ialah lebih mengetahui siapa Allah, bis-shawabi, terhadap hal-hal yang benar. Ini sudah khatam, sudah kitabnya. Tamma kutubu asraris shaumi, tamma telah selesai
kutubu asraris saumi, apa keterangan-keterangan rahasia-rahasia puasa, wa muhimmatihi, dan ketentuan-ketentuan hal-hal yang penting dalam asrarus saum. Telah sempurna keterangan-keterangan penjelasan asrarus saum. Wa huwa, adapun kitab asrarus saum, al-kitabu as-sadisu, adalah kitab yang keenam, min rubu'il ibadati, dari seperempat perkara-perkara ibadah, min kutubi ihya'i ulumiddin, dari keterangan-keterangan kitab Ihya Ulumiddin. Ini diambil dari kitab Ihya Ulumiddin. Wallahu ta'ala mahmudun, adapun Allah subhanahu wa ta'ala mahmudun, tempat yang dipuji, masykurun, lagi tempat berterima kasih. Wa sallallahu, dan semoga salawatnya Allah ala khairi khalqihi, tercurahkan atas khairi khalqihi, sebaik-baiknya makhluk Allah, sayyidina, yaitu sanjungan kita, Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, at-tayyibina, yang suci, yang baik, at-tahirina, lagi suci, wa sahbihi, dan atas sahabat-sahabatnya Nabi, ajma'ina, hale semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wanshur hikmataka alaina wa dhakkirna ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka jami'a ma hafidnahu wa ma nahfazuhu min al-'ulumi wal ma'arif hatta taruddahu alaina fi waqti ihtiyajina la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-khair wa ahli al-'ilmi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka